Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Haji Aunur Rahman MPD yang saya hormati. Demikian juga kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan produk yang saya buat. Produk yang saya buat ini dalam rangka untuk memenuhi tagihan ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Aunur Rahman MPD. Adapun judul produk yang saya kembangkan adalah E-modul Fisika Materi Elastisitas Bahan. Kenapa saya memilih modul E-modul Fisika Materi Elastisitas Bahan? Nanti akan saya sampaikan alasannya pada slide berikutnya. Adapun slide-slide yang akan saya sampaikan itu berisi alasan saya. Pertama, kenapa memilih E-modul, elektronik modul, sebagai bahan ajar yang saya kembangkan. Kemudian, kenapa saya memilih aplikasi sigil untuk saya melakukan pengembangan bahan ajar berupa E-modul ini. Kemudian, berikutnya, fitur-fitur apa saja yang akan saya kembangkan pada E-modul materi elastisitas dengan menggunakan aplikasi sigil. Terakhir, kelebihan-kelebihan E-modul yang akan saya kembangkan. Baik, selanjutnya saya akan mengemukakan beberapa alasan kenapa saya memilih melakukan pengembangan elektronik modul. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas belajar. Dalam masa pandemi ini, di mana kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tidak dapat kita lakukan seperti biasa dalam ruang belajar satu, yaitu tatap muka, maka E-modul adalah salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas belajar kita. Artinya, ketika kita tidak dapat bertatap muka dengan siswa di kelas, maka kita dapat mengirimkan elektronik modul itu ke gawai siswa kita. Artinya itu mampu menanggulangi keterbatasan materi pembelajaran bagi siswa. Kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dalam E-modul beda dengan modul-modul biasa atau dalam buku-buku pembelajaran biasa. Dalam E-modul, kita dapat melakukan pembelajaran lebih interaktif karena selain materi berupa teks, kita juga dapat menyisipkan materi berupa gambar, animasi, bahkan kita dapat menampilkan video pembelajaran bagi siswa, sehingga siswa dapat memilih atau dapat melihat pembelajaran lebih interaktif. Ketiga, menghemat waktu. Pembelajaran menggunakan E-modul tidak terbatas waktu seperti kita melakukan pelajaran tatap muka. Siswa tidak perlu terjaga oleh jadwal yang sangat ketat. Jadi siswa dapat mempelajari E-modul di waktu kapanpun mereka siap, selama E-modul tersebut sudah di-download atau terinstal di gawai mereka. Keempat, proses pembelajaran lebih fleksibel. Iya, karena selain oleh menghemat waktu tadi, artinya siswa tidak perlu melakukan teratur waktunya dengan jadwal yang sangat ketat. Proses pembelajaran pun dapat dilakukan di mana saja dan menggunakan apa saja peralatan yang mereka gunakan, baik gawai berupa HP, laptop, maupun PC yang mereka miliki, selama produk E-modul ini sudah terdownload atau terinstal di perangkat-perangkat mereka tersebut. Itu adalah alasan kenapa saya memilih E-modul dalam pengembangan ini, karena ini sangat relevan dengan suasana pandemi yang kita rasakan saat ini, di mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Selanjutnya, kenapa saya memilih Sigil sebagai aplikasi
dalam saya mengembangkan e-modul pembelajaran fisika materi elastisitas bahan ini. Yang pertama, bersifat portable. Tentu saja dia bersifat portable, dapat kita bawa kemanapun asal sudah ada dalam gawai atau peralatan elektronik yang kita miliki. Kedua, penyimpanan dan aksesnya sangat luas. Jadi bisa disimpan dalam bentuk apa saja, di mana saja, kemudian bisa kita akses baik secara offline maupun secara online. Ketiga, aplikasi ini merupakan aplikasi freeware. Freeware artinya aplikasi ini kita dapat gunakan secara gratis. Artinya tanpa perlu membayar atau melakukan top up, sehingga dalam proses pengembangannya itu menjadi sangat mudah. Keempat, mudah dalam pengembangan. Fitur yang ada dalam proses pengembangan ini sangat mudah. Di antara aplikasi-aplikasi yang lain. Sigil sangat sederhana dalam proses pengembangannya, karena aplikasi ini sudah dibuat sangat rapi dan mudah sekali digunakan. Kemudian 5, dapat menampilkan gambar, suara, video, animasi, serta dapat kita hyperlinkkan dengan aplikasi yang lain atau file atau folder yang lain. Sehingga tadi alasan kita dengan alasan menggunakan e-modul tadi sinkron, karena sangat interaktif dan sangat variatif ketika kita melakukan proses pengembangannya. Oke, baik, berikutnya apa-apa saja fitur yang ada pada e-modul fisika materi elastisitas bahan ini. Saya menyiapkan ada 6 fitur yang tersedia dalam e-modul tersebut. Pertama, glosarium. Glosarium ini berisi istilah-istilah karena mata pelajaran fisika. Jadi ada banyak istilah yang barangkali akan mempermudah siswa ketika mempelajarinya. Sudah kita beri definisinya pada e-modul ini. Kemudian yang kedua adalah peta konsep. Apa fungsi peta konsep kita masukkan dalam fitur e-modul ini? Itu memudahkan siswa untuk menarik atau membuat benang merah antara materi yang satu dengan materi yang lain dalam e-modul ini. Artinya, siswa dapat dengan mudah melakukan pembelajaran ketika mereka sudah mengetahui apa yang ada pada peta konsep materi tersebut. Berikutnya adalah kompetensi. Ini berfungsi agar siswa dapat mengetahui indikator capaian yang harus mereka capai untuk menyelesaikan materi-materi tersebut. Yang keempat, itu ada berisi petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan ini, karena ini adalah berupa e-modul, elektronik modul, maka siswa melakukan proses pembelajaran itu secara mandiri. Tentu hubungan antara guru dan siswa dalam e-modul ini adalah petunjuk penggunaan. Maka petunjuk penggunaan sangat penting agar siswa dapat dengan mudah, rapi, dan tertib dalam melakukan pembelajaran ini. Gunanya agar siswa dapat secara terstruktur menyelesaikan seluruh materi serta tagihan-tagihan evaluasi yang ada. Kemudian berikutnya tentu saja hal yang sangat pokok dalam sebuah e-modul adalah materi. Materi di sini kita berisi berupa penjelasan disisipi oleh gambar serta animasi. Dan materi dalam video kita pisahkan dalam fitur tersendiri agar siswa dapat bisa berulang kali menonton video tersebut, memudahkan pemahaman mereka menjadi lebih baik. Terakhir, tentu saja dalam sebuah modul tidak tertinggal fitur evaluasi. Evaluasi di sini kita bagi dua, ya. Evaluasi yang kita beri pembahasannya dan evaluasi yang kita buat untuk menguji kemampuan siswa. Baik, itu adalah fitur-fitur pada e-modul yang akan saya kembangkan menggunakan aplikasi Sigil. Selanjutnya, apa saja kelebihan dari e-modul tersebut? Ya, saya membagi kelebihannya menjadi 4 bagian, yaitu pertama, bahwa e-modul ini mudah. Mudah dalam artian proses pengembangan yang mudah,
dan mudah dalam penggunaannya. Artinya bagi pengembang menjadi mudah karena aplikasi ini sangat sederhana dan mudah dalam penggunaannya. Karena kita buat fiturnya sangat sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, fleksibel. Artinya dapat diakses secara online maupun secara offline, dimanapun dengan perangkat apapun. Tentu saja kapanpun bisa kita akses selama kita mempunyai akses terhadap gawai tersebut. Keempat, bermanfaat. Sangat membantu menyampaikan materi pembelajaran selama masa pandemi. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang dapat kita terapkan selama masa pandemi, yaitu dengan memberikan anak-anak elektronik modul di mana mereka tidak perlu melakukan pembelajaran secara langsung, tetapi tidak menyulitkan mereka karena elektronik modul ini dapat diakses secara offline maupun secara online. Terakhir, murah. Karena aplikasi Sigil adalah freeware dan open source, sehingga pengembang dapat memanfaatkan secara bebas dengan gratis. Dan bagi penggunanya pun dapat diakses secara gratis. Oke, demikianlah pemaparan saya tentang pengembangan elektronik modul fisika dengan materi elastisitas pada mata pelajaran fisika SMA dengan menggunakan aplikasi Sigil. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aunur Rahman MPD atas bimbingannya selama ini dalam penyelesaian tugas ini, serta rekan-rekan mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Angkatan 2019 atas sumbang saran serta bantuannya dalam menyelesaikan tugas ini. Akhir, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.